Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Nurbaiti, mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Oke, anak-anak silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tetap ingat ya protokol kesehatannya, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak. Oke, di sini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang materi sistem persamaan linier dua variabel. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajarannya. Oke, setelah pembelajaran ini selesai, siswa-siswa itu diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan cara substitusi. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi. Oke, itu tujuan dari pembelajaran ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara substitusi. Oke, anak-anak, sebelum masuk ke materi substitusi, Ibu akan mengingatkan kembali apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel. Di sini apakah ada yang masih ingat? Nah, oke. Sistem atau persamaan linear dua variabel itu apa? Persamaan yang memuat dua variabel. Atau variabel itu apa? Variabel itu huruf. Seperti itu ya. Jadi memuat X dan Z, huruf X dan Z, kemudian bisa jadi A dan B, kemudian ada K dan L dan sebagainya, seperti itu. Kemudian di sini sistem persamaannya itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa hanya satu persamaan saja itu bisa diselesaikan. Tapi di sini harus ada dua persamaan sehingga bisa diselesaikan, seperti itu. Jadi beda dengan sistem persamaan linear satu variabel. Kalau satu variabel itu bisa langsung satu persamaan bisa terselesaikan, seperti itu ya anak-anak. Oke, lanjut ke materi saja ya. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu belum? Apa itu arti dari kata substitusi? Substitusi itu apa ya? Substitusi itu artinya menggantikan. Jadi nanti di sini di sistem persamaan linear dua variabel dengan cara substitusi, jadi kita menggantikan nilai X atau nilai Z-nya, seperti itu anak-anak. Untuk langkah-langkahnya Ibu akan jelaskan sebagai berikut ini ya. Untuk cara mensubstitusikan, yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan itu menyatakan variabel dalam variabel lain. Misalnya variabel X dalam variabel Z. Nah, itu bagaimana? Ya nanti Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua, mensubstitusikan persamaan yang telah kita ubah ke persamaan lainnya. Kemudian yang ketiga, mensubstitusikan nilai yang kita temukan, variabel X atau Z-nya yang kita temukan ke salah satu persamaan tadi. Nah, itu cara-cara menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan cara substitusi. Seperti itu ya anak-anak. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke anak-anak, di sini Ibu udah ada contoh soalnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X ditambah 2Z sama dengan 4 dan 3X ditambah 2Z sama dengan 12 dengan cara substitusi. Itu bagaimana? Yang pertama tadi langkahnya menyatakan variabel dalam variabel lain. Oke, yuk Ibu jelaskan di sini. Di sini ada dua persamaan, ada X plus 2Z sama dengan 4 dan 3X plus 2Y sama dengan 12. Kita ini ya, jawab atau penyelesaiannya.
Oke, penyelesaiannya bagaimana? Kita menyatakan variabel dalam variabel lain. Nah, di sini ada X plus 2Z itu sama dengan 4. Nah, kemudian kita menyatakan X itu sama dengan berapa? Seperti itu ya. Nah, di sini X itu sama dengan berapa? 2Z-nya plus 2Z ini dipindah ruas ke sini. Segini. Jadinya 4 dikurangi 2Z. Seperti itu. Ini namanya menyatakan variabel dalam variabel lain. Kemudian yang kedua, kita mensubstitusikan persamaan ini loh ke salah satu persamaannya, ke persamaan yang bawahnya. Oke, X-nya berarti kita ganti dengan 4 dikurangi 2Y. Seperti itu ya. Berarti 3 dikali X-nya kita ganti dengan 4 min 2Z itu plus 2Z ya. Di situ sama dengan 12. Oke, sampai sini dulu. Dipahami? Sudah paham? Oke, kita lanjutkan ke atas ini ya, anak-anak. Dari sini, kemudian kita kalikan 3 kali 4 hasilnya berapa? Hasilnya 12. Kemudian 3 kali min 2Z berarti hasilnya berapa? Min 6Z. Oke. Habis ini ditambah 2Z sama dengan berapa? Sama dengan 12. Oke. Sampai sini udah paham? Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Kemudian 12. Dari 6Z ditambah 2Z berarti hasilnya min 6Z ditambah 2Z hasilnya min 4Z. Oke. Min 4Z sama dengan 12. Sampai sini udah ada yang paham belum? Udah ya, udah paham ya. Habis ini kita 12-nya ini kita pindah ruas ke sini ya anak-anak. Oke, berarti min 4Z itu sama dengan, karena ini positif dipindah ruas jadinya negatif. Oke, pintar sekali. Min 12. Jadinya min 4Z sama dengan 12 kurangi 12 berarti hasilnya 0. Oke. Kemudian Z-nya berapa? Z sama dengan 0 dibagi min 4. Hasilnya Z berapa? Z itu sama dengan 0. Nah, udah ketemu kita. Z-nya itu sama dengan 0. Seperti itu ya, anak-anak. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke ke langkah yang ketiga. Dari nilai yang udah kita temukan, kemudian kita masukkan nih ke salah satu persamaannya. Boleh yang atasnya, boleh di bawahnya. Seperti itu ya. Oke. Di sini Z itu sama dengan 0. Udah kita temukan Z itu sama dengan 0. Berarti tinggal kita masukkan, substitusikan nilai Z-nya ke salah satu persamaannya. Kita pilihnya yang atas aja ya. Boleh yang bawah itu boleh, sama aja. Oke, kita masukkan X plus 2Z. Z-nya kita ganti dengan 0 sama dengan 4. Seperti itu ya anak-anak. Habis ini X ditambah 2 kali 0 berapa? 0 sama dengan 4. X tambah 0 berarti X ya sama dengan 4. Ya sudah, kita temukan bahwa X itu sama dengan 4. Lah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini apa? Nih, HP-nya sama dengan berapa HP-nya? 4,0. Udah selesai sampai sini. Udah pada paham? Beneran ini? Oke ya. Ada yang perlu ditanyakan atau enggak dari langkah-langkah yang Ibu jelaskan? Kalau tidak, Ibu akan memberikan soal latihan bagi kalian. Nanti videonya boleh di-skip dulu. Kemudian kalian mengerjakan. Oke ya, anak-anak, seperti itu. Oke, anak-anak. Nah, ini latihan soalnya. Yaitu disuruh menentukan apa? Tentukan HP dari sistem persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dan 4X min 3Z min 6 sama dengan 0. Nah,
Kalian boleh menuliskannya di buku dulu, videonya di skip dulu, kemudian nanti boleh di kolom komentar ya jawabannya, tulisannya HP-nya berapa, seperti itu ya anak-anak. Oke, akan Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara apa? Eliminasi. Oke, anak-anak. Di sini Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu tentang menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi. Ada yang tahu belum? Eliminasi itu apa? Apa artinya eliminasi? Anak itu dieliminasi dari perlombaan. Eliminasi itu apa sih artinya? Ada yang tahu enggak? Oke, Ibu jelaskan ya. Eliminasi itu artinya menghilangkan. Oke, pintar sekali. Menghilangkan salah satu dari variabel kedua persamaannya, seperti itu. Kemudian untuk langkah-langkahnya bagaimana untuk cara eliminasi? Yang pertama langkahnya itu apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Yang pertama kita harus menyatakan kedua persamaan itu ya ke dalam bentuk apa? Ke bentuk persamaan umumnya itu apa? A X plus BZ sama dengan C. Nah, misal kalau belum persamaannya seperti ini, disamakan dulu seperti ini, gitu ya anak-anak. Kemudian cara yang kedua apa? Cara kedua itu menyamakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan. Misal x-nya yang akan dihilangkan, berarti x-nya ini koefisien dari dua persamaannya itu harus disamakan dulu, seperti itu. Kalau misal x-nya yang satu itu 2x, yang satu 4x, berarti harus disamakan. Berarti yang atas harus dikalikan 2, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, ini tipsnya ya anak-anak. Kalau tanda dari koefisiennya itu positif semua, maka habis itu kita kurangkan. Kalau tandanya dari variabel yang akan kita hilangkan, koefisien dari variabel yang akan kita hilangkan itu berbeda, maka kita jumlahkan. Oke anak-anak, apakah sudah paham untuk langkah-langkahnya? Kalau sudah, lanjut kita ke contoh soalnya. Habis itu nanti latihan soal lagi anak-anak. Oke? Oke anak-anak, di sini ada contoh soalnya. Udah Ibu buatkan. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan 2x itu sama dengan 3z ditambah 17. Kemudian yang kedua persamaannya 3x ditambah y dikurangi 9 sama dengan 0. Langkah pertama tadi apa? Ayo, ada yang ingat enggak? Oke, tadi apa? Harus diubah ke dalam bentuk persamaan umumnya dulu. Persamaan umumnya tadi apa? Tadi ini AX plus BZ sama dengan C. Nah, dibuat seperti ini. ABC itu apanya? AB itu koefisiennya, C itu konstantanya. Oke. Nah, berarti di sini untuk persamaan yang pertama kan belum diubah tuh. Nah, kita ubah dulu nih. Dari sini, dari yang pertama ya. 2x sama dengan 3z plus 17. Kita ubah ke persamaan yang seperti ini. Oke, ada yang bisa? 2x, kemudian apa? Ayo, dikurangi 3z sama dengan 17. Oke, pintar sekali. Karena apa? Karena 3z ini kita pindah ruas ke sebelah kanan ya. Oke, di sini apakah udah paham? Jadi nanti persamaan yang kita pakai yang ini ya anak-anak. Kemudian yang kedua, itu persamaannya apakah ini udah sama dengan yang atas? Belum juga ya. Oke, kita samakan dulu. Berarti berapa itu? 3x plus y min 9 sama dengan 0. Kemudian min 9-nya apa? Kita pindah ruas. Pintar sekali. Jadi berapa? 3x plus y sama dengan, kalau min 9 dipindah ruas jadinya positif 9.
tinggal tulis 9. Oke, sampai sini apakah udah paham? Kalau sudah, ayo kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Jadi kita punya dua persamaan tuh, ada 2x min 3z sama dengan 17. Kemudian yang kedua apa? Oke, 3x plus z sama dengan 9. Oke, di sini kita lihat nih, apakah dari kedua koefisiennya x dengan yang x dari persamaan 1 dan 2-nya apakah sudah sama atau belum? Belum ya. Kemudian dari z-nya juga belum, berarti belum bisa kita kurangkan atau jumlahkan tadi ya, biar hilang seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita mengalihkan biar sama. Oke, kita mau menghilangkan z-nya agar kita mempunyai nilai x nantinya, agar ketemu nilai x-nya. Oke, berarti kalau sini 3 berarti sini harus 3. Berarti kalau sini masih 1 berarti sini harus dikali 3. Yang atas juga kali 1 aja ya, nggak 3. Nanti kalau 3 nggak sama lagi dong. Oke, kita tulis lagi di bawah. 2x kali 1 tetap 2x. 3z min 3z ya, sama dengan 17. Karena dikalikan 1 maka tetap sama, seperti itu ya. Kemudian yang bawah kita kalikan 3. 3 kali 3 hasilnya berapa? Yo, udah kelas 8. 9. Oke, kemudian z kali 3, ayo berapa? 3x ya, tambah 3z ya, maaf. Kemudian 9 kali 3, 27. Kemudian tadi udah ibu sebutkan. Yang ketiga apa tadi? Ada tipsnya ya. Kalau koefisien itu dari salah satu variabel yang akan kita hilangkan itu tandanya berbeda, maka apa tadi? Dijumlahkan. 2 tambah 9 hasilnya berapa? Yo, 11. Oke, pinter. Ini min 3 ditambah min 3z ditambah 3z hasilnya 0. Nggak usah kita tulis ya. Kemudian sama dengan berapa? 17 ditambah 27. Ayo, hasilnya berapa? 44. Oke, di sini apakah udah paham? Oke, kita lanjutkan ya. 11x sama dengan 44. Berarti nilai x-nya berapa? 44 dibagi 11. Hasilnya x sama dengan 4. Oke. Di sini udah jadi. Apa sudah paham atau belum? Nah, semoga paham ya. Oke. Sekarang kan sudah ketemu nilai x-nya. Sekarang tinggal kita mencari nilai y-nya dengan cara eliminasi juga. Oke, gimana caranya? Sama kayak gini loh. Ini ditulis lagi ya. 2x min 3z sama dengan 17. Yang kedua 3x plus z sama dengan 9. Tadi kan kita udah menghilangkan z-nya. Biar kita ketemu nilai z-nya, berarti sekarang menghilangkan x-nya. Oke, benar sekali. Tinggal kita kalikan silang. Berarti sini kali 3, sini atasnya bawahnya kali 2. Jadi tinggal dibalik aja ya. Oke, biar nanti koefisiennya sama gitu loh. Kemudian yuk kita kalikan. Yang pertama jadinya 6x ya, jadinya 6x. Kemudian min 9z sama dengan berapa? Ayo, 17 kali 3. Ada yang tahu? 51. Oke. Kemudian untuk yang 3 cos z, 3x tambah z sama dengan 9 dikalikan 2. Sini jadinya 6x ditambah 2z sama dengan 18. Oke. Kemudian kalau lo ini ada tandanya sama, sini positif berarti dikurangkan anak-anak. Habis ini kan 6x dikurangi 6x hasilnya 0 ya. Kemudian min 9z dikurangi 2z berarti min 11
salah 1 dikurangi 18 hasilnya berapa? Ya, ada yang tahu? 33. Berarti Z-nya sama dengan 33 dibagi min 11. Hasilnya Y sama dengan min 3. Oke, pintar sekali. Berarti HP-nya berapa? HP-nya berapa? Hayo anak-anak. HP-nya sama dengan 4, min 3. Oke, udah jadi ya. Ini ya hasilnya. Seperti itu ya anak-anak. Apakah sudah paham? Semoga ibu menjelaskan kalian paham. Oke ya. Selanjutnya apa? Hayo kita latihan soal. Ibu akan memberikan soal pada kalian. Nanti kerjakan ya. Oke anak-anak, di sini sudah ibu berikan latihan soalnya, yaitu tentukan HP dari sistem persamaan 2x dikurangi 3z sama dengan 7 dan 1/2x plus ditambah 1/6z sama dengan 1. Oke, silahkan kalian kerjakan. Oke anak-anak, tadi ibu udah menjelaskan tentang menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel atau yang sering kita dengar SPLDV dengan cara substitusi, dan kemudian yang kedua dengan cara eliminasi. Tadi yang cara substitusi gimana anak-anak? Ada yang masih ingat? Ayo, tadi kalau cara substitusi yang pertama apa? Menyatakan variabel dalam variabel. Misal menyatakan X dalam variabel Z. Kemudian apa? Mensubstitusikan persamaan yang telah kita ubah ke persamaan lainnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Mensubstitusikan nilai yang kita dapat atau nilai yang kita temukan ya dari variabel X atau Z yang telah kita cari, kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaannya. Kemudian kita ketemu HP-nya. Setelah itu, kemudian untuk yang eliminasi, ayo tadi caranya gimana? Baru saja loh, ayo apa caranya? Caranya yang eliminasi ya tadi menyatakan persamaan ke dalam persamaan umumnya. Apa tadi? AX ditambah BY sama dengan C. Oke, pintar sekali. Kemudian yang kedua apa? Apa? Ayo, ada yang ingat? Menghilangkan atau menghilangkan ya, menghilangkan salah satu variabelnya atau mengeliminasi ya. Jadi kalau eliminasi ya berarti dibuang, dihilangkan, nggak ikut lagi, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga tadi tipsnya apa? Kalau koefisiennya itu tandanya sama berarti dikurangkan, kalau tandanya berbeda berarti dijumlahkan. Oke, dari ibu cukup sekian anak-anak. Nah, apabila di sini ibu dalam menerangkan banyak kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan ibu terlalu rumit atau kurang dipahami, kurang bisa dipahami, ibu mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Oke, di sini kalau ada yang ingin bertanya boleh nanti di kolom komentar ya. Silahkan tanya di situ tentang materi ini yang belum paham yang mana, seperti itu ya anak-anak. Oke, dari penjelasan ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.